Puji Tuhan, kita kembali bertemu untuk menyembah Tuhan di hari yang keempat. Pada hari ini doa memohon Roh Kudus membaptiskan kita semuanya. Mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu dengan pujian haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita mohonkan akan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji. Sekali lagi, haleluya, puji, haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Untuk mendasari doa kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah Bapa kami yang kami puji dan kami sembah. Hati kami haus dan rindu akan lawatan-Mu senantiasa Tuhan. Haleluya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang selalu kami rindukan untuk menolong kami, untuk memberikan kekuatan penghiburan dalam kehidupan kami, untuk kami dapat melayani Tuhan, memberitakan Injil Kerajaan-Mu. Roh Kudus tolong kami, berikan kami pengertian akan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berapa hari ini, berapa malam ini kita sudah mendengar ya bahwa Yesus sebelum dia naik ke surga, sebelum dia ditangkap, sebelum dia ditangkap, kemudian masuk ke pengadilan dan kemudian disiksa, disalibkan, kemudian dikubur dan bangkit, maka dia memberikan sebuah kata-kata kepada murid-muridnya pada waktu itu di dalam Yohanes pasal 16 yang sudah kita pelajari beberapa hari ini, bahwa Yesus berkata kepada murid-muridnya pada waktu itu bahwa murid-murid itu akan dikucilkan, murid-murid itu akan dianiaya, bahwa mereka akan ditolak, mereka akan dibunuh. Tetapi Yesus berkata bahwa mereka juga akan menerima Roh Kudus sebagai penolong dan kekuatan dalam hidup mereka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kita melayani Tuhan ya, di dalam kita memberitakan Injil Kerajaan Allah itu, di dalam kita menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan itu, memang bukanlah perkara yang mudah. Karena itulah Yesus berkata bahwa dia akan memberikan penolong untuk menolong kita. Dia akan memberikan Roh Kudus itu untuk menolong kita memberitakan akan firman Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberikan satu perintah kepada murid-muridnya pada waktu itu dan juga kepada kita pada hari-hari ini yang dikenal dengan amanat agung, yaitu pergilah kamu ke seluruh bangsa.
Ajar mereka, baptiskanlah semua bangsa menjadi muridku. Tetapi Tuhan tidak akan melepaskan, membiarkan kita begitu saja. Tetapi Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Mari kita buka dalam Kisah pasal 4, Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-8. Saya akan bacakan ayat ini Bapak Ibu. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Dan selanjutnya saudara baca di rumah. Ayat ini berkata, Petrus menjawab pertanyaan dari imam-imam, orang Saduki dan guru-guru agama pada waktu itu dengan penuh Roh Kudus. Kita tahu saudaraku, sebelumnya siapa Petrus? Petrus adalah orang yang sudah pernah menyangkal Yesus. Petrus adalah orang yang pernah menyangkal bahwa dia adalah murid-murid Yesus. Tapi setelah kenaikan Yesus ke surga, maka ketika mereka berdoa di loteng Yerusalem, maka salah satu murid yang dibaptiskan dengan Roh Kudus adalah Petrus. Setelah peristiwa pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem, maka terjadilah bagaimana Petrus yang di judul dari perikop yang kita baca adalah Petrus dan Yohanes ini memberitakan firman Tuhan. Mereka menyatakan saudaraku bahwa kepada orang-orang yang ada pada waktu itu, bahwa setelah kematian akan ada kebangkitan, sebab Yesus yang kita sembah itu, sebab Yesus itu sudah bangkit. Petrus dan Yohanes memberitakan bahwa setelah kematian ada kebangkitan. Orang-orang Saduki, orang-orang Saduki, imam-imam pada waktu itu tidak terima akan hal itu. Mereka menangkap Petrus dan Yohanes, kemudian mereka membawanya ke mahkamah agama. Mereka bertanya kepada Petrus, dengan kuasa mana kamu melakukan itu? Pelayanan mereka disertai dengan mujizat-mujizat, ada kesembuhan, ada pertobatan besar-besaran. Imam-imam orang-orang Saduki pada waktu tidak terima dengan hal itu. Mereka bertanya kepada Petrus, dengan kuasa mana? Mereka memeriksa Petrus, mencecar Petrus dengan pertanyaan-pertanyaan. Tapi setiap pertanyaan yang mereka berikan, firman Tuhan katakan, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Kata-kata yang diucapkan oleh Petrus itu bukan dari dirinya pribadi, bukan atas kehendaknya sendiri lagi, tetapi adalah kata-kata yang diurapi, yang dihidupkan oleh Roh Kudus yang sudah memenuhi Petrus ini. Di dalam kita melayani Bapak Ibu, di dalam kita memberitakan firman Tuhan, di mana Yesus sudah menubuatkan, sudah mengatakan kepada kita bahwa akan banyak tantangan-tantangan kepada pemberitaan Injil. Tetapi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kata-kata yang kita ucapkan, kata-kata yang menghidupkan, firman yang kita sampaikan itu akan menyentuh hati mereka, mengubahkan hati yang mendengarnya. Di dalam kita melayani, kita perlu urapan Roh Kudus, kita perlu kuasa Roh Kudus, sehingga firman yang kita sampaikan itu tidak akan berlalu begitu saja. Yang kita sampaikan adalah kebenaran, dan Tuhan Roh Kudus akan menolong kita untuk tetap teguh berdiri di atas kebenaran itu. Saya rindu kita bacakan satu ayat lagi Bapak Ibu ya, di dalam kitab Mika. Ya, di dalam kitab Mika kita akan lihat ayat ini, satu Mika pasal yang pasal yang ketiga ayat ke-8. Mika pasal 3 ayat yang ke-8.
Nabi Mika berkata seperti ini, tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya, untuk menyampaikan firman Tuhan itu, untuk menyampaikan akan teguran seperti yang kita dengar berapa hari yang lalu, untuk menyampaikan akan firman Allah yang benar dan mulia, yang murni. Bapak Ibu, kita memerlukan keberanian, yaitu keberanian, kekuatan dari Roh Kudus itu. Sehingga Mika berkata di dalam ayat yang ke-8 ini, tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan Roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan untuk memberitakan kepada Yakub pelanggaran dan kepada Israel akan dosanya. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, mari kita mohon urapan Tuhan, kita mohon Roh Kudus memberikan kekuatan, keberanian kepada kita untuk berdiri teguh di atas kebenaran firman Allah, berdiri teguh di atas firman Allah yang benar dan murni ini, sehingga firman yang kita sampaikan itu dapat mengubahkan setiap hati yang mendengarnya, membawa kepada pertobatan yang mulia, sehingga setiap mulut akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Haleluya. Mari kita masuk di dalam doa pada saat ini. Mohon Tuhan penuhi aku. Kita nyanyikan pujian, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, lawat aku pada saat ini Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin Yesus. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan. Tuhan aku rindu, nyatakan kerinduan sama Tuhan. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh
saat ini Tuhan. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus Tuhan, aku rindu. Amin. Tuhan, aku rindu. Haleluya. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawas. Sekali katakan, Tuhan, aku rindu kepadamu. Tuhan, aku rindu. Haleluya. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatanmu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus, ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Haleluya. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Roh Allah yang hidup. Amin Tuhan. Bebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku,
membangkitkan kuasa Roh Allah yang hidup, Allah yang hidup penuhi, Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, bebaskan hidup yang terbelenggu, amin. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Katakan Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, haleluya. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, membebaskan hidup, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta, amin. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan Yesus, haleluya Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Jadikan hidup kami menjadi alat-Mu, alat yang diurapi dengan kuasa Roh Kudus, amin Tuhan. Jadikan kami alat-Mu, alat yang diurapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi ya Tuhan, untuk kami dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan dan keberanian kepada kami, untuk kami tetap berdiri teguh di atas kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Yang kami sampaikan adalah firman Allah yang murni, yang kami sampaikan adalah kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu, kami memuji dan menyembah
Engkau ya Allahku. Terima kasih Tuhan, Kau tahu hati kami yang rindu, hati kami yang haus untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, hati kami yang rindu akan jamahan Roh Kudus. Dimanapun umat-umat-Mu berada pada saat ini Tuhan, mereka yang datang merendahkan diri memohonkan jamahan Tuhan, kami berdoa baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus. Bagi yang belum dibaptiskan, mari penuhkan semua umat-umat-Mu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, dan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus itu kami tidak akan goyah walau bagaimanapun keadaan dunia ini Tuhan. Walau datang Tuhan Yesus hal-hal yang tidak sesuai dengan hati kami, haleluya Tuhan, Engkau Roh Allah yang hidup itu meneguhkan dan menguatkan hati kami semua untuk tetap hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah nama-Mu, termulialah nama-Mu Tuhan. Terima kasih, bekerjalah Roh Kudus lebih dalam lagi dalam setiap pelayanan hamba-hamba-Mu dimanapun berada, dalam setiap pelayanan kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan, Roh Allah yang hidup itu yang akan menghidupkan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua umat-umat-Mu pada hari ini Bapa, dimanapun mereka berada, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepada Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.